Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat melayani Tuhan. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan berkat, kekuatan, dan kesehatan yang dari Tuhan. Saat ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dikasih Tuhan, di bulan Oktober tahun 1987, seorang bayi bernama Jessica Michael Morales, yang dikenal sebagai Baby Jessica, berusia 18 bulan, jatuh ke dalam sumur di halaman belakang rumah tantenya di Midland, Texas. Tim penyelamat berusaha untuk mencapai Baby Jessica, tapi tidak bisa masuk ke sumur tersebut karena terlalu sempit. Mereka memutuskan untuk menggali sebuah sumur yang sejajar dengan sumur tempat Jessica terjatuh, kemudian mengebor terowongan secara horizontal untuk mencapai Baby Jessica. Tapi ternyata ada kesulitan yang terjadi. Alat pengeboran tidak dapat menembus sumur itu karena ada lapisan yang sangat keras di sekelilingnya. Tim penyelamat lalu menggunakan alat water jet cutting, yaitu sebuah alat bertekanan sangat tinggi untuk membuat celah. Dan setelah berhasil terhubung dengan sumur itu, seorang paramedis bernama Robert O'Donnell turun ke dalam sumur dan masuk melalui celah, lalu mengambil dan menyelamatkan Baby Jessica. Baby Jessica berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup. Saudara dikasih Tuhan, kita semua ibarat seperti Baby Jessica yang terjebak dan tidak berdaya di dalam sumur. Kita semua manusia yang hidup di bumi ini terjebak di dalam dosa, dan kita tidak berdaya dan sedang menuju kebinasaan. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Ia datang karena kasih-Nya kepada kita manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 ini tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada satu motivasi yang sangat kuat yang membuat Allah datang ke dunia, yaitu kasih. Anak Allah dalam ayat ini berbicara tentang pribadi Allah juga. Ia adalah Allah, dan ia datang dalam wujud manusia karena kasih-Nya. Tanpa kasih, Baby Jessica yang terjatuh di dalam sumur akan dibiarkan begitu saja. Tapi karena kasih, maka ia ditolong dan diselamatkan. Begitu pula kita. Tanpa kasih Allah, maka kita akan dibiarkan mati dan binasa dalam kekekalan. Tapi karena kasih-Nya, maka Allah turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-14, kita dapat membaca bahwa Sang Firman, yaitu Allah sendiri, telah datang menjadi manusia. Ia yang adalah terang masuk ke dalam kegelapan dunia untuk memberikan kita anugerah keselamatan serta kehidupan yang kekal di dalam sorga. Dan dalam Filipi 2 ayat 7 di situ dikatakan bahwa Allah yang mulia itu telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah meninggalkan reputasinya yang mulia untuk menjadi manusia yang hina karena kasih-Nya,
demi keselamatan kita. Dialah Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, meresponi kasih Allah, bagaimanakah sikap kita? Apakah kita mau menerima atau sebaliknya menolak uluran tangan kasih Tuhan? Firman-Nya berkata bahwa barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mari jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan, tapi percayalah dan terimalah Dia dalam hidup kita. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari saat ini buka hati saudara dan terimalah Dia dalam hidup saudara, agar saudara tidak binasa dalam neraka, tapi selamat dan hidup kekal di dalam sorga. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia untuk menebus saya dan menyelamatkan saya dari penghukuman dosa dan kebinasaan. Saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku dan pimpinlah hidupku mulai saat ini sampai seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Berpeganglah terus pada iman saudara kepada Tuhan Yesus, dan setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada beserta dengan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami menyadari bahwa Engkau telah turun ke dunia karena kasih-Mu. Engkau mau menyelamatkan kami. Tuhan mau agar kami hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan di dalam sorga. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami yang tidak layak dilayakkan, kami yang tidak benar dibenarkan, kami diampuni, ditebus dan dijadikan sebagai ciptaan yang baru. Terima kasih untuk anugerah keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan berikan. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, sehingga kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, dan berikan kami hikmat dan tuntunan-Mu. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, agar yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, dan yang sedang dalam masalah persoalan mengalami pertolongan Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.